Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Aku sudah menunggumu sangat lama. Long Haoshan melihat Ah Bao mendekatinya sambil tersenyum. Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi setiap penjaga kekaisaran mendengarnya dengan jelas. Ah Bao berhenti 200 meter dari Long Haoshan. Ketenangannya dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Dia mengepalkan tinjunya ke titik di mana mereka bergerak. Otot dan kerangka-kerangkanya tampak seperti akan mengembang. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Long Haoshan duduk di tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Dia tidak menunjukkan niat untuk bangun. Sehat, aku baik-baik saja, semua berkatmu. Suara Ah Bao serius dan dingin. Cahaya hitam keunguan terus-menerus berkumpul di belakang punggungnya dan bergelombang dalam bentuk kipas. Ini adalah niat bertarungnya yang kuat. Long Haoshan tersenyum acuh tak acuh, saya mengerti bahwa Anda tidak mau menerima kehilangan Anda saat itu. Hari ini, aku akan membuatmu yakin dengan kehilanganmu. Ah Bao berkata dengan dingin, aku tidak mengerti mengapa ayah memperlakukanmu dengan begitu penting. Namun, saya percaya bahwa jika saya kembali dengan mayat Anda, dia akan sangat senang. Long Haoshan berkata, Dewa Iblis Kaisar sudah membunuhku sekali. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, maka silakan coba. Cahaya ungu menyala di mata Ah Bao. Tepat ketika dia akan meluncurkan serangan, Huang Suo berdiri di jalannya. Minggir, Ah Bao meraung. Huang Suo berkata dengan tegas, Yang Mulia, dia jelas bukan satu-satunya di sini. Jangan jatuh untuk ini. Kami masih belum tahu di mana pembunuh tersembunyi itu. Kita harus menangani ini dengan hati-hati. Yang Mulia telah menyebutkan bahwa kita tidak harus terlibat dalam pertempuran dengan kekuatan penuh jika kita menghadapi Long Haoshan. Kita hanya perlu membuatnya sibuk dan misi kita akan selesai. Bergerak, suara dingin Ah Bao terdengar sekali lagi. Kali ini, dia mengeluarkan tekanan yang menakutkan, sementara cahaya gelap keunguan di punggungnya mengembun menjadi kepala naga hitam keunguan yang besar. Ekspresi Huang Suo berubah drastis dan dia secara naluriah menghindar ke satu sisi. Ah Bao tidak langsung menyerang Long Haoshan. Dia menatap orang yang dia anggap sebagai lawan yang lebih besar dalam hidupnya dan berkata dengan tegas, Long Haoshan, sudah 5 tahun. Kami bertemu sekali lagi hari ini. Saya tahu bahwa secercah harapan Anda pasti ada di dekat Anda. Namun, ini adalah pertempuran antara Anda dan saya. Apakah Anda cukup berani untuk menerima tantangan saya? Long Haoshan akhirnya berdiri dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Dia melihat ke arah Ah Bao dan mengangguk dengan serius, kamu benar. Ini adalah pertempuran kita, 1 lawan 1. 1 lawan 1, Ah Bao meraung dan tubuhnya langsung membengkak. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai lebih dari 3 meter. Saat tubuhnya bertambah besar, armor naga alami di tubuhnya juga tumbuh dengan cepat. Paku hitam keunguan memanjang dari persendiannya saat 2 tanduk di kepalanya memperoleh tonjolan melingkar. Sebuah cincin cahaya merah keunguan muncul di bawah Ah Bao. Auranya segera melesat ke puncaknya saat tekanan kuat memaksa penjaga setan hitam mundur beberapa puluh meter secara naluriah. Mereka paling takut dengan aura Ah Bao sebagai anggota klan Kekaisaran Naga Iblis. Juga pada saat ini, sosok-sosok itu muncul satu demi satu di lokasi yang berbeda. Mereka semua berada 1000 meter dari sini, berjumlah 9 orang. Mereka mengelilingi tempat itu dalam lingkaran. Huang Suo melihat Cair yang memegang sabit Dewa Kematian dengan sekali pandang. Apakah itu dia? Apakah si pembunuh sebelumnya adalah dia? Sebagai komandan penjaga naga hitam kekaisaran, bukan hanya Huang Suo, klan yang paling dipercaya oleh Kaisar Dewa Iblis, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik terkuat di antara para penjaga kekaisaran. Indranya juga sama kuatnya. Dengan hanya melihat sekeliling, dia langsung merasakan siapa yang terkuat dari Bright Glimmer of Hope. Kultivasi Cair jelas tidak lebih lemah dari miliknya. Sangat mungkin baginya untuk menembus ke peringkat kelima dari langkah ke-9, sementara dia juga seorang pembunuh. 2 lawan 1. Lakukan, teriak Huang Suo, memberi perintah untuk menyerang. The Bright Glimmer of Hope telah tumbuh dalam ukuran, tapi ini malah membuat Huang Suo santai. Eselon atas setan sudah tahu tentang Long Haoshan dan kinerja Bright Glimmer of Hope di Great Gathering Kuil. Itulah mengapa Bright Glimmer of Hope dianggap sebagai musuh mereka yang paling kuat, jadi Huang Suo jelas tahu tentang mereka.
Sekarang setelah secercah harapan telah muncul dan Long Hao Shen telah menyatakan bahwa dia bisa melawan putra mahkota sendirian, dia jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini terlepas untuk berurusan dengan secercah harapan. Namun, untuk berjaga-jaga, dia sendiri tidak melawan, mengawasi Ah Bao di dekatnya. 18 penjaga kekaisaran berubah menjadi 18 garis cahaya hitam dan melesat ke 9 arah yang berbeda. Mereka bergerak seperti kilat. Saat mereka terbang, ukuran mereka juga membengkak dan mereka semua sekarang memegang senjata di tangan mereka. Itu semua peralatan tingkat epik dari elemen kegelapan. 9 anggota Bright Glimmer of Hope pada dasarnya semua memilih untuk berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu, segera menarik diri dari Long Hao Shen. Hah, hati Huang Suo tiba-tiba tersentak. Apakah ini menipiskan kekuatan mereka sehingga mereka bisa dikalahkan lebih mudah? Namun, Dragon Resisting Mountain Pass hanya memiliki beberapa ksatria surgawi yang dapat menimbulkan ancaman bagi mereka selain dari pasukan Long Hao Shen, dan itu hanya ketika mereka dipasangkan sekali melawan satu. Namun, apakah mereka akan datang ke sini? Tidak, mereka pasti tidak mau. Kuil ksatria pasti akan menjaga para ksatria sucinya untuk menjaga benteng. Sikap berkepala dingin Huang Suo membuatnya mengubah urutan. Dia memerintahkan semua penjaga kekaisaran untuk mengejar lawan mereka hanya sampai jarak tertentu, tidak lebih dari 50 km jauhnya. Begitu mereka bertemu musuh yang kuat, mereka harus segera memberi sinyal untuk bala bantuan. Tepat ketika dia mengatur ini, Huang Suo tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia pada dasarnya menyerang ke depan tanpa ragu-ragu sama sekali sambil dengan cepat berbalik. Dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah pedang hitam pekat menebas di belakangnya, seolah itu bisa menembus udara. Setitik cahaya hitam muncul di udara secara diam-diam juga, mendarat dengan sempurna di tepi hitamnya. Ding! Dengan itu, Huang Suo merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia hanya merasakan aura sedingin es masuk ke tubuhnya melalui senjatanya. Meskipun pedangnya adalah harta karun dan menyaring sebagian besar aura, rasa dingin masih mencapai tubuhnya, sebelum segera meletus. Niat membunuh. Mungkinkah niat membunuh kekuatan pembunuh ini masuk ke dalam tubuhku? Ketika Huang Suo memucat ketakutan, dia melepaskan domainnya juga. Sebagai pembangkit tenaga listrik terbesar dari penjaga naga hitam kekaisaran, kendalinya atas wilayah kekuasaannya luar biasa. Dia tidak membiarkan domainnya berkembang, malah membentuk penghalang hitam di sekelilingnya. Penghalang hitam itu seperti kulit telur yang terbuat dari kristal hitam, menjaga Huang Suo. Namun, setelah setitik cahaya hitam melancarkan serangan, itu menghilang ke udara dengan tenang sekali lagi. Dahi Huang Suo menjadi tertutup keringat. Itu bukan cair. Pembunuh saat itu pasti bukan cair yang telah memimpin klannya pergi, tapi itu pasti orang yang membunuh anggota klannya secara instan. Pembunuhannya terlalu menakutkan. Jika Huang Suo tidak langsung menyerang ke depan karena refleks murni, serangan menyelinap akan berhasil. Tetapi bahkan dengan itu, niat membunuh yang dingin terus mendatangkan malapetaka di tubuhnya, tidak hanya berasal dari pedangnya, tetapi juga dari bagian belakang kepalanya. Hanya setelah dia memperluas domainnya, dia merasakan sensasi dingin dari bagian belakang kepalanya. Jelas, dia pasti sudah mati jika dia sedikit lebih lambat. Yang paling membuatnya takut adalah misteri si pembunuh. Mereka tidak akan pernah tinggal diam setelah satu serangan, tanpa meluncurkan serangan terus-menerus dan malah menghilang ke udara tipis. Dia tidak bisa merasakan lokasi si pembunuh sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah menghadapi lawan seperti itu? Pada saat itu, dia tidak lagi peduli dengan 18 anggota klannya. Dia berkonsentrasi untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dan terus bergerak, takut si pembunuh akan meluncurkan serangan lagi. Tidak peduli apa, hidupnya adalah yang paling penting di penghujung hari. Pertempuran Long Hao Shen dan Ah Bao telah berlangsung jauh sebelum Huang Suo diserang. Pedang ungu besar muncul di tangan Ah Bao. Pedangnya tampak sangat istimewa, karena cahaya yang menyinarinya berubah dalam gradien, jenis yang belum pernah dilihat Long Hao Shen. Itu ungu yang berubah dalam gradien. Tidak akan begitu jelas jika gradien ungu semakin terang semakin jauh. Namun, itu justru sebaliknya. Warna pedang tumbuh lebih dalam menjelang akhir, yang membuatnya menonjol. Pada saat yang sama, itu membuatnya tampak menakjubkan. Pedang ungu menghasilkan seberkas indah dalam cahaya, sebelum menghilang di detik berikutnya.
Ahbao sudah muncul di belakang Long Haoshan. Baru kemudian serangkaian dentang berdering di udara. Kecepatan apa? Long Haoshan terkejut. Dengan peringatan Yueye, dia sudah menganggap Ahbao sangat kuat, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ahbao akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Pada saat Ahbao telah bergerak dengan sekejap, lampu hijau telah muncul dari dada Long Haoshan. Lampu hijau langsung menarik Divine Snail Shield of Sun and Moon milik Long Haoshan di depan tubuhnya, itulah sebabnya dia bisa memblokir serangan Ahbao. Jika tidak, Long Haoshan akan menderita sedikit dari serangan itu bahkan jika dia bisa memblokirnya karena terkejut. Aura tahta surgawi keabadian dan penciptaan segera meletus, memaksa Ahbao berhenti ketika dia akan meluncurkan serangan lain. Setelah itu, dia melihat 13 bola cahaya segera menyatu dengan Long Haoshan. Dibalut Armor of Eternity, Sword of Eternity telah muncul di tangan Long Haoshan. 3 bola cahaya perlahan berputar di sekelilingnya. Kepala naga dan malaikat bersayap 12 menyala, seolah-olah mereka memelototi Ahbao. Apakah ini tahta surgawi keabadian dan penciptaan? Ahbao bertanya dengan dingin. Long Haoshan mengangguk, sepertinya kamu benar-benar telah meningkat secara drastis dari beberapa tahun yang lalu. Jika saya sudah memeriksa dengan benar, kultivasi Anda sudah mencapai peringkat keempat dari langkah ke-9. Dan, tubuhmu juga berada di peringkat keempat dari langkah ke-9. Hanya kalian naga iblis yang bisa mencapai hal seperti itu. Saat ini, Long Haoshan tidak menemukan peringkat keempat dari energi spiritual internal langkah ke-9 yang menakutkan. Dia menemukan peringkat keempat dari energi spiritual eksternal langkah ke-9 menjadi menakutkan. Kecepatan mengerikan Ahbao sebelumnya tidak berasal dari energi spiritual internalnya, tetapi dari kemampuan fisiknya. Apakah kamu takut? Ahbao berkata dengan dingin. Long Haoshan tersenyum, mengapa Anda tidak mencobanya dan Anda akan tahu. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi agak ilusi. Ahbao menggeser tubuhnya secara naluriah. Cincin cahaya merah keunguan di bawah kakinya tiba-tiba menyala, mengubah armor naga alaminya menjadi warna yang sama. Dia mengulurkan pedang ungunya dan 2 di antaranya benar-benar muncul di sisinya. Mereka tampak persis sama dengannya. Klon, mereka tampak agak mirip dengan kompor spiritual kehidupan kedua Zhang Fangfang. 3 Ahbao melintas pada saat yang sama, tetapi mereka meluncurkan serangan dari arah yang berbeda di Long Haoshan. Mereka bekerja bersama dan membentuk segitiga, langsung menyerang ke arah Long Haoshan. 3 pedang keunguan diangkat tinggi di atas kepala mereka pada saat yang sama, tetapi hanya pedang tengah yang memiliki warna gradasi. Jelas, Ahbao tidak berencana menyembunyikan tubuhnya dari Long Haoshan. Ding, dengan pedang keabadian terangkat, itu memblokir 3 pedang besar keunguan dan hanya menghasilkan suara. Aura padat kehidupan tiba-tiba muncul dari tubuh Long Haoshan. Setelah itu, pedang keabadiannya berubah menjadi hijau dan meletus dengan cahaya hijau yang menyapu ke arah ketiga Ahbaos. Pada saat itu, Ahbao merasa seperti tersedot ke dalam air terjun besar yang hijau. Perasaan tak terbendung segera mengejutkannya. Sama seperti bagaimana Long Haoshan meremehkannya, dia juga meremehkan Long Haoshan. Mekar alam. Dari 3 bola cahaya yang berputar di sekitar Long Haoshan, bola cahaya hijau telah menyatu menjadi pedang keabadian. Cahaya hijau yang dalam tetap berada di udara selama 5 detik penuh sebelum berangsur-angsur menghilang. Ahbao muncul 300 meter dari Long Haoshan. Sepertinya dia dalam keadaan sangat kacau. Kedua klonnya sudah lenyap, sementara baju besi naga alaminya bersilangan dengan luka. Setidaknya ada 20 atau lebih luka bakar. Kamu bukan lawanku. Long Haoshan mengangkat kepalanya sedikit dan memandang rendah lawannya. Ahbao mendengus dingin, terlalu dini untuk kau katakan. Apakah Anda pikir Anda dapat menyakiti saya dengan serangan seperti itu? Saat dia mengatakan itu, cincin cahaya merah keunguan menyala di bawah kakinya sekali lagi. Ketika armor naga alaminya berubah menjadi merah keunguan, tanda pada armornya benar-benar menghilang. Apa domain yang aneh? Long Haoshan tersenyum. Dia tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Dia tidak mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Kali ini, lampu merah keunguan tidak memudar. Mata Ahbao berangsur-angsur berubah menjadi warna yang sama, sementara sayap naganya perlahan membentang di punggungnya. Langit di belakangnya benar-benar menjadi rona merah keunguan yang sama. Setelah itu,
Tekanan besar meluas dari warna merah keunguan, bergegas menuju Long Haoshan. Dia benar-benar didorong 1000 meter oleh tekanan ini. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan merilis lapisan cahaya putih yang setebal 1 inci secara otomatis, melindungi Long Haoshan dari tekanan. Di dekatnya, 100 meter di belakang Huang Suo, sosok hitam pekat melintas. Dia sebenarnya telah dipaksa keluar dari ruang di sana oleh tekanan. Meskipun dia segera melarikan diri ke kejauhan dan menyembunyikan dirinya lagi, itu lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya tekanan itu. Alat Supra Divine, Long Haoshan berseru. Ah Bao benar-benar memberinya kejutan lagi. Lampu merah keunguan di mata Ah Bao menyala seperti api. Tepat di belakangnya di ruang gelap gulita, pilar merah keunguan menyala. Pilar cahaya yang tebal sebenarnya memiliki lebar 500 meter. Saat itu muncul, langit yang cerah segera menjadi gelap. Matahari tampaknya telah dilupakan saat pilar cahaya naik. Pilar cahaya besar yang benar-benar berwarna merah keunguan bertuliskan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting, seekor naga besar dengan warna yang persis sama tergeletak di atas pilar. Tekanan yang menakutkan bahkan menyebabkan udara runtuh dan langit berubah. Kejutan dari penampilan pilar besar itu terlalu hebat. Itu, pilar Dewa Iblis Kaisar Dewa Iblis. Long Haoshan terkejut. Apakah Ah Bao sudah mewarisi posisi Kaisar Dewa Iblis? Tidak, itu tidak mungkin benar. Pilar Dewa Iblis Kaisar Dewa Iblis benar-benar berwarna emas gelap, dan itu jauh lebih besar dari pilar merah keunguan ini. Namun, pilar merah keunguan jelas mengeluarkan aura yang sama persis dengan pilar Kaisar Dewa Iblis. Kamu tidak pernah mengharapkan ini, Long Haoshan. Ah Bao menatap lawannya di kejauhan dengan dingin saat pilar merah keunguan memberinya kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku adalah penerus Kaisar Dewa Iblis masa depan dari generasi ke-7. Ayah memberiku sebagian kekuatan dari pilar naga iblisnya. Meskipun yang saya gunakan hanyalah bayangan cermin dari pilar naga iblis, saya dapat meminjam sepertiga dari kekuatannya. Itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Dia memegang pedang besar di tangan kanannya saat dia mengulurkan jari di tangan kirinya. Segera, cahaya merah keunguan turun dari langit dari pilar naga iblis, segera mendarat di Ah Bao. Naga merah keunguan yang besar di pilar naga iblis tampaknya menjadi hidup. Itu menggeram dan menggeram saat bergegas menuju Ah Bao. Warna merah keunguan yang pekat menyebabkan udara di sekitarnya pecah dan meledak. Ah Bao segera mendapatkan satu set baju besi merah keunguan di atas baju besi naga alaminya. Seluruh set baju besi merah keunguan tampaknya terkait dengan naga. Helmnya adalah seekor naga dengan mulut terbuka, sementara seluruh armor ditutupi dengan sisik tebal. Ada 2 cakar naga besar di bahu. Cahaya merah keunguan mengalir, sehingga armor itu tampak hidup. Bahkan pedang besar keunguannya menjadi tertutup lapisan sisik merah keunguan. Long Haoshan tidak menyerang Ah Bao saat ia berubah. Dia hanya memperhatikan dengan tenang. Ini hanya sepertiga dari kekuatan pilar naga iblis. Jika Demon God Emperor ada di sini, kekuatannya akan lebih menakutkan. Kemampuan yang saat ini ditunjukkan Ah Bao sempurna bagi Long Haoshan untuk secara pribadi mengalami kekuatan pilar naga iblis. Setelah dikelilingi oleh cahaya merah keunguan, kehadiran Ah Bao berubah. Aura menakutkannya langsung meroket saat percikan merah keunguan berkedip di sekelilingnya. Itu menjadi jaringan listrik yang padat. Perpaduan antara kegelapan dan kilat adalah kekuatan sebenarnya dari klan Kekaisaran Naga Iblis. Saat Long Haoshan menyaksikan, dia mengarahkan pedang keabadiannya ke Ah Bao. Segera, seberkas cahaya putih merobek kegelapan dari pilar Naga Iblis dan mendarat di Ah Bao dengan keras. Cahaya penghakiman. Ah Bao menatap Long Haoshan dengan dingin, tapi dia tidak mencoba untuk memblokir serangan itu. Dengan ledakan besar, cahaya putih dikirim terbang, tapi dia mengangkat pedang naga ungu surga yang mengejutkan di Long Haoshan seperti tidak ada yang terjadi sama sekali. Cahaya putih susu bersinar dari tubuh Long Haoshan pada saat itu. Itu adalah domain keabadian. Ekspresi Ah Bao sedikit berubah saat cahaya putih hampir menerangi dunia di belakang Long Haoshan. Cahaya putih membersihkan kegelapan dari warna merah keunguan dalam skala besar, cocok dengan aura menakutkan dari pilar naga iblis. Itu juga pada saat berikutnya, bahwa Long Haoshan dan Ah Bao pada dasarnya menerjang pada saat yang sama. Kedua sosok itu bentrok di batas wilayah mereka dengan kecepatan kilat. Ledakan.
Pada saat pedang keabadian bertabrakan dengan pedang naga ungu dari surga yang mengejutkan, dunia tampak hancur berantakan. Seluruh dunia segera menjadi hitam dan putih. Huang Suo segera mundur ke kejauhan. Meskipun pembunuh bayaran yang kuat bisa muncul di dekatnya kapan saja, dia tidak peduli lagi. Setelah menggunakan kekuatan pilar naga iblis, kekuatan Ahbao benar-benar melebihi kekuatannya. Ditambah dengan kekuatan yang dilepaskan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan oleh Long Haoshen, ledakan itu terlalu menakutkan. Baik Long Haoshen maupun Ahbao tidak tersingkir oleh kekuatan mengerikan itu. Pedang besar keunguan tampaknya telah menempel pada pedang besar putih, sementara Long Haoshen dan Ahbao tetap terkunci bersama pada jarak yang begitu dekat. Kekuatan kegelapan dan cahaya berjuang melawan satu sama lain secara merata. Domain of Eternity juga terlibat dalam bentrokan penuh melawan domain Dewa Iblis Ahbao. Ini murni bentrokan kekuasaan. Di bawah perpaduan lengkap dari peralatan mereka, energi spiritual eksternal dan energi spiritual internal, mereka melakukan yang terbaik untuk mengatasi tekanan dari lawan mereka. Energi spiritual eksternal Ahbao ini benar-benar melampaui Long Haoshen, tapi pada saat itu, dia adalah orang dengan ekspresi melengkung. Long Haoshen mencengkeram pedang keabadian dengan kedua tangan saat ia melayang di sana tanpa bergerak. Dia membiarkan Ahbao mendorongnya sekeras mungkin, tapi Long Haoshen tidak menekan balik. Dia hanya menatap Ahbao dengan mata bersinar, membiarkan wilayah mereka berbenturan. Huang Suo menjaga dirinya dari pembunuh yang bisa muncul kapan saja saat dia menyaksikan pertempuran Long Haoshen dan Ahbao. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun Ahbao telah dipanggil bagian dari kekuatan pilar naga iblis, tapi budidaya secara keseluruhan masih satu langkah di bawah Long Haoshen. Namun, untuk beberapa alasan, Long Haoshen tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bentrokan yang intens membuat Huang Suo melupakan hal terpenting, yaitu situasi pengawal kekaisarannya yang lain. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Setelah domain keabadian dan domain Dewa Iblis bentrok, semua energi spiritual dalam jarak beberapa lusin kilometer sangat terganggu. Bahkan jika dia ingin menghubungi klannya, dia akan berjuang, apalagi fakta bahwa seorang pembunuh yang sangat kuat saat ini mengintai di sekitarnya. Saat Long Haoshe dan Ahbao memulai pertempuran mereka, penjaga naga hitam kekaisaran yang bertanggung jawab untuk mengejar secercah harapan juga sepenuhnya dimobilisasi. Dari mereka, penjaga kekaisaran yang mengejar Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah yang paling mudah. Yang Wenzhao mengendarai unicorn cahaya bintang yang melarikan diri ke kejauhan dengan sayap terbentang. Ia melakukan perjalanan secepat mungkin. Namun, unicorn cahaya bintang masih jauh lebih lambat daripada naga iblis. Jarak mereka semakin dekat dan dekat.